dibantu oleh Mbak Rosi yang follow up. Selamat siang semuanya, udah menjelang sore ya. Kembali saya ucapkan selamat datang kepada seluruh yang telah hadir, baik narasumber, rekan-rekan media maupun ya, seluruh yang sudah hadir pada kesempatan siang ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, saya Sayyid Muhammad Junillah, tapi biasa disapa sebagai Jundi dari Jaringan Buruh Migran, yang kali ini akan menjadi moderator pada konferensi pers yang ini. Sebelumnya saya mohon maaf nanti apabila suara saya mungkin kurang maksimal ya, karena sebenarnya saya sedang radang tenggorokan ini, belum 100% pulih. Okay. Sebelum saya memberikan pengantar, saya ingin menyampaikan sedikit rules dalam Zoom kali ini. Yang pertama, bagi yang tidak sedang berbicara, dimohon untuk mute suaranya dimatikan, dan tidak mengintervensi yang sedang berbicara. Kecuali saya nanti jika diperlukan untuk time keeping. Yang kedua, akan ada sesi tanya jawab. Jadi rekan-rekan media maupun siapapun yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya pada sesi tanya jawab yang telah dialokasikan. Ketiga, jika nanti ada kendala teknis, mungkin butuh bantuan, bisa chat di kolom chat atau menghubungi WhatsApp Mbak Rosi ya, untuk dapat dibantu jika memang ada yang perlu dibantu. Yang keempat, kompres ini akan direkam dan juga ada live Facebooknya. Jadi saya memohon izin kepada seluruh yang hadir pada hari ini agar kompres ini dapat direkam ya. Kelima, untuk rekan-rekan media yang telah hadir siang ini, dimohon untuk menyertakan nama diri, nama media dan email agar nanti bisa dikirimkan rilisnya. Dimohon sertakan nama diri, nama media dan email di kolom chat ya. Nah, yang terakhir, nanti akan ada sesi foto bersama sebagai penutup, sehingga jika berkenan yang hadir nanti dapat menyalakan video untuk keperluan foto, keperluan dokumentasi. Baik, sebagai pengantar, besok bertepatan dengan 18 Desember 2020 merupakan International Migrant Day atau Hari Buruh Migran Internasional yang kita peringati setiap tahunnya. Sebagaimana diketahui, konferensi pers hari ini topiknya adalah potret kebijakan dan pelanggaran HAM terhadap pekerja migran Indonesia sepanjang tahun 2020. Data analisis media JBM memperlihatkan bahwa setelah ada setidaknya kenaikan 61% bila dibandingkan tahun 2019, terutama dalam kasus pemulangan atau deportasi PMI, khususnya PMI yang undocumented atau non-procedural. Terlebih, kita melihat ya, tahun 2020 ini ada yang namanya pandemi COVID-19 yang sudah merebak di seluruh dunia ya. Dan dari hasil survei sementara yang dilakukan oleh JPM, kondisi PMI semasa pandemi diwarnai dengan kasus-kasus seperti beban kerja yang lebih berat, pemotongan upah, hingga kesulitan untuk berserikat dan berkumpul. Data tersebut juga dilengkapi oleh Catahu SBMI yang memperlihatkan peningkatan beragam kasus yang dialami oleh PMI seperti kekerasan fisik, penganiayaan, pelecehan seksual, pelanggaran kontrak kerja, hingga eksploitasi. Alih-alih memberikan perhatian lebih terhadap kondisi PMI yang semakin rentan pada masa pandemi ini, kita menyaksikan bahwa tahun ini justru pemerintah meloloskan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sangat ramai gitu ya. Dan bahkan mengejutkannya RUU Cipta Kerja ini lolosnya bisa dibilang dalam waktu yang relatif singkat. Padahal UU tersebut berpotensi untuk memperlebar ketidakadilan dan kerentanan bagi banyak pekerja termasuk PMI. Nah, pada hari ini kita ada 6 narasumber. Saya ingin memperkenalkan dulu nih narasumber yang telah hadir pada kesempatan siang kali ini. Yang pertama ada Mbak Safitri Wisnuwardandi selaku Seknas JBM. Saya ingin menyapa Mbak Safitri. Halo Mbak Safitri. Halo. Mbak.
Nanti Mbak Safitri akan membahas mengenai kebijakan, utamanya terkait dengan perkembangan UU PPMI. Yang kedua, saya ingin menyapa Mbak Ayu Eza Tiara. Halo Mbak Ayu. Terdengar ya Mbak? Iya, kedengeran. Halo semua. Oke, Mbak Ayu nanti juga akan berbicara mengenai kebijakan ya. Hanya saja mungkin nanti akan lebih mendalam dengan perspektif hukum dan HAM-nya. Yang ketiga ada Mbak Dinda Nurhanisa, selaku Kepala Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan. Ketua. Halo Mbak. Halo. Oh iya, sorry Mbak. Halo Mbak. Halo semua. Mbak Nisa akan lebih banyak mengenai kerentanan perempuan, ya, terutama nanti dalam kaitan dengan pandemi maupun Omnibus Law. Terus ada juga Mbak Yatini Sulistiawati. Halo Mbak Yatini. Halo, apa kabar? Selamat siang semuanya. Baik Mbak. Mbak Yatini Ketua Departemen Buruh Migran KSBSI. Nanti akan lebih banyak membahas mengenai jam sos bagi PMI. Lalu juga kita kedatangan pernah PMI ya. Ada Mbak Martini ya, Mbak Martini. Iya, halo. Halo Mbak Martini. Ya. Mungkin Mbak Martini akan lebih banyak sharing pengalaman. Lalu Mas Bobi belum hadir ya? Apakah Mas Bobi sudah hadir? Belum ya? Oke. Jadi nanti akan ada juga Mas Bobi Anwar selaku Sekjen SBNI. Nanti beliau akan lebih banyak berbicara mengenai potret kasus dan pengalaman PMI itu sendiri sepanjang tahun 2020. Nah, bagaimana tadi telah diperkenalkan ya, mungkin hari ini, mungkin pertama ini saya ingin langsung ke Mbak Martini ya. Mbak Martini kedengaran ya Mbak? Halo Mbak. Oh iya, halo. Nah, di sini mungkin kita ingin sharing terkait masalah atau kendala yang pernah Mbak Martini alami selama bekerja sebagai PMI. Dan mungkin juga terkait dengan pengamatan Mbak Martini terhadap kondisi sekarang. Ada nggak sih perbedaan antara Mbak Martini dulu bekerja sebagai TNI dengan kondisi komunitas TNI yang sekarang? Terutama tahun 2020 ini kan ada pandemi yang tentu itu membawa banyak masalah bagi TNI sekarang. Nah, mungkin juga terkait bagaimana Mbak Martini melihat implementasi UU PPMI. Apakah UU PPMI ini sudah dirasakan oleh komunitas PMI itu sendiri? Kalau Mbak Yatini mungkin, Mbak Martini mungkin bisa. Ya, pengalaman saya ya. Kalau pengalaman saya itu sebenarnya sih dulu saya mau pergi ke Turki itu sebagai waitress kan. Terus malah dikirim ke Libya kan. Itu saya itu alasan saya untuk pergi ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup itu yang biar lebih baik kan. Prosesnya tetapi malah jadi TPO ya kan. Prosesnya itu saya bekerja ke luar negeri itu melalui sponsor. Nah, sponsor itu dia bilang legal ya kan, TKI Mandiri ya kan, TKI Mandiri. Terus akhirnya pas itu saya dikirim, saya mau kan TKI Mandiri. Saya berangkat dari Soekarno, pesawat Soekarno itu kan ke Batam. Tapi lewat Batam itu saya melalui kapal feri ke Malaysia. Di Malaysia itu saya ditampung selama 2 hari kan di situ. Selama 2 hari itu juga saya di situ aja deh tampungan, nggak ngapa-ngapain. Terus saya lagi dikirim lagi ke Turki. Di Turki saya ditampung lagi selama 10 hari, kurang lebih 10 hari. Di situ juga saya dikurung ya, nggak boleh ngapain, nggak boleh keluar, nggak boleh apa-apa, internet nggak ada. Ya kan? Setelah itu saya pulang dari, bukan pulang, dikirim lagi ke Libya, diterbang ke Libya. Saya nggak tahu itu Libya negara mana, negara larangan kah apakah, saya nggak tahu negara mana, kemana nih nggak tahu lah, Timur Tengah katanya ya, saya juga nggak tahu kan. Nah, karena tidak sesuai kontrak, saya tidak mau menandatangani kontrak itu, karena kan saya bilangnya waitress, bukannya IRT. Tapi di situ dikirim ke Libya menjadi IRT, jadi saya nggak mau.
ya kan? Saya nggak mau itu. Nah, selama proses di sana itu saya ditempatkan di rumah temennya. Saya sana bekerja ya sebagai inilah IRT gitulah, tapi selama 1 bulan itu saya nggak digaji. Selama 1 bulan nggak digaji, pas 1 bulan nggak digaji itu, dan juga saya ada kekerasan, yaitu dipukul. Karena saya mau balik ke kantor kan, saya nggak mau di rumah itu, saya mau balik ke kantor, tapi bukannya diayain, malah saya dapat pukulan. Nah, saya lapor ke KBRI. Nah, KBRI bilangnya apa? Ya udah Mbak, kerja aja dulu. Mungkin rezeki. Loh, kalau sesuai kontrak sih oke lah, saya kerja. Terus di negara itu Turki oke lah. Nah, ini nggak sesuai kontrak. Kalau saya mau kerja di situ, ngapain saya ngelapor ke KBRI? Ya, ujung-ujungnya saya ngelapor ke SBMI yang ngurus dari Indonesia. Dan akhirnya saya pulang di Indonesia. Dan selama saya kembali, itu masih ada perjuangan saya sendiri. Seperti saya itu kayak misalnya SBMI, terus Solidaritas Perempuan, terus IOM, saya kan dapat bantuan dari mereka dan saya buka usaha. Tapi karena pandemi ini usaha itu nggak ada, jadi menurun dan saya kesulitan dalam kehidupan. Nah, bantuan-bantuan dari presiden seperti UMKM ataupun prakerja itu saya tidak dapat dari pemerintahan apapun. Jadi ya gimana ya, kurang perhatian pemerintahnya ya kan. Jadi salah sasaran semua. Nah, kalau harapan saya, tolonglah pemerintah memperhatikan TKI ini. Kan itu juga, kita sebagai TKI itu kan pahlawan devisa, kan, membantu negara juga. Ya kan? Perlindungan tolong diperbaiki lagi. Dan juga cabut Kepmen 260. Karena itu gimana ya? Karena buat apa coba? Dibatasin tapi diberangkatin juga yang ke negara larangan gitu kan. Kan ujung-ujungnya jadinya TPPO. Jadi saya mau berharap tolong perlindungannya diperbaiki lagi. Karena nggak ada yang kita rasakan perlindungan itu sama sekali. Oke, terima kasih. Sorry, sebelumnya saya dapat laporan nih, suara saya kurang kedengaran. Kalau sekarang cukup terdengar ya? Ya, terdengar. Terdengar kan ya? Oke. Waktu itu Mbak Martini berangkat ke Turki sama Libya itu tahun berapa ya Mbak? 2000 berapa ya? 19 kalau salah ya. 2000 ini masih baru-baru. Oh, masih baru-baru lah ya. Berarti tadi juga Mbak Martini sudah menggarisbawahi kan sebenarnya selama ini juga Mbak Martini tidak merasakan perlindungan yang ada dari UU PPMI kan memang sudah ada sejak tahun 2017 kan. Tapi hingga kini pun banyak PMI yang belum merasakannya dari implementasi itu tersebut. Nah, kalau dari mungkin Mbak Martini juga ada rekan-rekan PMI yang masih bekerja di luar negeri gitu. Apakah Mbak Martini pernah mendengar gimana kondisi PMI di luar negeri, terutama saat pandemi? Apakah mereka mendapatkan misalnya pemotongan upah, PHK atau segala macam gitu? Mbak Martini pernah dengar? Ya, kalau dari teman-teman saya yang di sana, katanya sih mereka dibatasin untuk bekerja ya, karena pandemi kayak gitu, jadinya dia kurang lah dari upah gajinya, jadi dibatasin untuk bekerja, jadinya penghasilan pun berkurang seperti itu, jadi berkurang di sananya. Dan juga dulu saya juga punya teman itu di Libya, itu juga nggak ada kabarnya, nggak tahu. Dan ada juga 2 teman saya yang di Libya itu juga meninggal karena keracunan, itu dia. Oke. Berarti memang hingga sampai sekarang pun banyak masalah yang Mbak, terutama terkait TPPO, bahkan dari catatan SBMI juga tuh yang ada di rilis kita, bahkan
tahun 2020 ini semakin meningkat angka PMI unprocedural yang diberangkatkan, kan jadi masalah juga ya itu ya Mbak. Ya masalah, makanya inilah cabut Kemen 260 itu. Ya kan diberangkatin percuma juga kan, bilangnya dibatasin, tapi akhirnya diberangkatin juga dan ujung-ujungnya TPPO. Seperti itu. Oke. Berarti emang menurut Mbak Martini pembatasan justru menimbulkan masalah baru ya Mbak ya? Iya, betul. Oke. Ya kan masih berpikiran kan masih boleh lah diberangkatin ya kan. Jadinya ya itu ilegal jadi. Jadi juga Mbak Martini kan juga menggarisbawahi terkait bantuan UMKM segala macam ya Mbak ya? Iya betul. Itu pasca bekerja kan ya Mbak ya? Prakerja sama UMKM. UMKM itu kan usaha ya, dagang. Saya punya dagang. Maksudnya Mbak Martini setelah sudah di Indonesia, sudah kembali Indonesia ya? Ya, saya itu kan dapat bantuan dari IOM sama SBMI sama SP juga kan. Nah itu saya gunakan untuk usaha. Tapi karena pandemi ini akhirnya usaha saya menurun dan pemerintah menginginkan mengeluarkan UMKM kan untuk para pedagang kecil gitu kan. Tapi sampai sekarang saya pun tidak mendapatkan apa-apa. Saya sudah daftarin tapi tidak terdaftar. Terus prakerja saya udah sampai gelombang 11 tidak ada juga lolos-lolosannya. Itu pemerintah itu salah sasaran semua, bahkan yang bekerja ataupun kayak seperti PNS bekerja terus tidak punya usaha malah dapat, itu dia. Oke, ini memang menarik ya. Sebenarnya memang kita selalu bilang kan kalau PMI itu rentan di setiap tahap bekerja kan, mulai dari keberangkatan sampai pasca keberangkatan. Jadi semuanya ada masalah, bahkan pasca keberangkatan pun seharusnya misalnya bantuan-bantuan kewirausahaan misalnya yang diberikan kepada PMI pun itu kadang salah sasaran gitu ya Mbak ya? Iya betul, salah sasaran semua. Memang terkait perlindungan PMI ini tidak jauh berbeda, tidak jauh kita berbicara dengan yang namanya kebijakan. Nah, artinya kita juga tidak bisa jauh berbicara mengenai UU PPMI atau UU nomor 18 tahun 2017. Nah, tadi saya juga sudah sempat singgung bahwa ternyata hingga kini masih saja banyak problem terkait PMI yang muncul kan, apalagi data dari SBMI, terutama yang tahun 2020 yang diperparah dengan pandemi ini, justru angka keberangkatan PMI non prosedural itu semakin tinggi dibanding tahun sebelumnya. Nah, mungkin saya mau langsung ke Mbak Savitri ya. Mungkin Mbak Savitri bisa menceritakan mengenai kebijakan perlindungan PMI pada masa 2020 ini dan terkait perkembangan UU PPMI itu sendiri. Kita kan memang sepakat bahwa UU PPMI adalah sebuah kemajuan ya. Kita selalu bilang UU PPMI itu kemajuan dari UU sebelumnya, itu UU nomor 39 tahun 2004. Tapi kan ya ketika berbicara mengenai UU, kita tidak hanya berbicara teorinya, namun kita juga berbicara praktik. Nah, masih adakah celah atau kendala dalam perkembangannya nih dari UU PPMI itu sendiri? Coba. Ya, terima kasih Jundi atas pemantiknya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan teman-teman selamat Hari Buruh Migran Internasional kepada para pekerja migran Indonesia, kepada perempuan pekerja migran, dan kepada semua teman-teman ada di sini. Semoga perlindungan bagi pekerja migran Indonesia akhirnya nanti benar-benar terwujud ya. Tadi sebelum saya menjawab, mungkin saya ingin menarik kesimpulan dari sharingnya Mbak Martini tadi. Itu jelas terlihat bahwa Mbak Martini dan puluhan mungkin jutaan PMI yang tersebar di seluruh dunia itu sangat minim hak atas informasi mengenai migrasi yang aman. Mbak Martini juga mengalami pelanggaran atas kontrak kerja, kemudian ketika pandemi juga usaha yang sudah dirintis, kemudian bantuan dari pemerintah atau bantuan pengaman sosial itu juga tidak didapatkan. Jadi potret masalah Mbak Martini ini adalah potret ribuan atau jutaan PMI yang mengalami kasus yang sama. Mungkin justru lebih parah ketika mereka ada di luar negeri, ketika dalam kondisi pandemi, mereka juga berada di kondisi di tempat detensi segala macam yang kemudian susah untuk mendapatkan akses penanganan kasus, bahkan dalam kondisi-kondisi ini kan kondisi rentan ya gitu. Nah, saya langsung masuk ke kebijakan.
apakah kebijakan perlindungan PMI selama tahun 2020 yang kebetulan kita semua di seluruh dunia itu mengalami pandemi COVID-19 ini itu sudah menjawab permasalahan Mbak Martini dan PMI lainnya gitu. Kalau dari segi kebijakan, kami melihat bahwa memang Undang-Undang PPMI sudah memberikan spirit perlindungan dibandingkan undang-undang yang lama, gitu. Semua orang sudah tahu bahwa Undang-Undang PPMI lebih memberikan peran pemerintah pusat, daerah hingga desa dalam tata kelola migrasi, gitu. Dan ini juga tidak hanya itu juga, tetapi juga Undang-Undang PPMI juga desentralisasi, kemudian peran swasta itu juga dibatasi. Namun yang menjadi permasalahan dalam Undang-Undang PPMI adalah undang-undang ini sifatnya umum, sehingga membutuhkan kekhususan atau aturan turunan dalam implementasi agar pemerintah daerah dapat mewujudkan layanan-layanan di tingkat daerah. Kita sudah tahu ada berbagai macam layanan di tingkat daerah, terutama kalau ada salah satu mandatnya adalah peraturan Pemdes juga harus melakukan suatu kegiatan-kegiatan, sudah diberikan mandat kegiatan ya, kemudian Pemda juga dengan LTSA sampai ke provinsi juga. Namun masalahnya aturan-aturan turunan yang ada itu terutama aturan yang pokok ya, yaitu PP itu seperti kayak RPP perlindungan, ABK gitu kan, Atase, PPS Atase itu belum disahkan hingga saat ini. Jadi mandatnya Undang-Undang PPMI itu kan harusnya 2 tahun ya disahkan gitu. Tetapi hingga saat ini itu belum disahkan. Dan dari audiensi yang kami lakukan di Setnek belum lama ini, beberapa hari yang lalu gitu, memang RPP Pelindungan sekarang masih menunggu penandatanganan ya dari masing-masing kementerian untuk kemudian segera dapat disahkan oleh Presiden begitu. Sedangkan yang lainnya itu masih dalam proses harmonisasi begitu. Nah, kalau kita melihat bahwa kita sudah ada layanan di tingkat daerah, kemudian ada permasalahan dialami PMI di akar rumput begitu kan. Kemudian ada kebutuhan. Ini saya melihat bahwa potret kebijakan yang ada itu berjalan di tempat gitu, dalam artian kenapa berjalan di tempat? Karena lambat ya. Jadi pola-pola lambatnya pengesahan aturan turunan ini itu kalau kita flashback dari sejarahnya Undang-Undang 39 tahun 2004 itu juga hampir sama begitu. Meski dalam Undang-Undang 39 tahun 2004 tidak diberikan mandat berapa lama Undang-Undang PPMI, aturan-aturan Undang-Undang PPMI, tetapi ada aturan turunan Undang-Undang 39 yang sampai Undang-Undang 39 itu kemudian disahkan, diganti dengan Undang-Undang PPMI itu belum dibuat dan disahkan. Bahkan ada aturan turunan Undang-Undang 39 yang disahkan sudah lama gitu, hampir 5 tahun setelah Undang-Undang 39 disahkan baru aturan turunannya ada. Nah ini jangan sampai pola-pola yang lama itu terulang kembali di dalam Undang-Undang PPMI dalam mewujudkan tata kelola yang baik gitu. Jadi kami berharap inisiatif spirit dari semua pihak untuk memberikan perlindungan pada awal Undang-Undang PPMI itu kemudian dibuat, kemudian disahkan, itu juga menjadi spirit sampai pembentukan aturan turunan hingga selesai, hingga kemudian, dan itu kemudian juga perlu didetailkan, dipertegas sehingga pemerintah daerah juga memiliki standar format yang sama dalam memberikan perlindungan bagi PMI gitu. Nah, jadi karena lambat juga begitu kan, kami juga melihat dari pemantauan terkait dengan layanan terpadu satu atap, misalnya nih ya dalam layanan terpadu satu atap, di mana memang sudah ada aturan-aturan untuk LTSA ini, tapi kan aturannya mengacu pada undang-undang yang lama
belum mengakomodir undang-undang PPMI yang baru gitu. Sehingga yang ada LTSA yang ada di berbagai tempat, karena kami kebetulan sedang melakukan baseline, begitu itu standar pelayanan publiknya itu masih tidak sama antara satu LTSA dengan LTSA yang lain gitu. Misalnya tidak semua di LTSA tidak semua des dinas-dinas itu ada semua di LTSA, jadi masih terbatas. Yang kedua, terkait dengan sistem data di LTSA juga belum terintegrasi, apalagi terintegrasi dengan Pemdes. Kemudian ketiga, sosialisasi mengenai pentingnya LTSA, misal juga masih terbatas. Mungkin Mbak Martini belum, mungkin sekarang sudah tahu LTSA ya, atau mungkin dulunya ketika berangkat apa itu LTSA, karena banyak PMI yang belum tersosialisasikan mengenai pentingnya LTSA begitu. Dan PMI juga sulit mengakses LTSA itu sendiri karena masih dibawa oleh calo atau sponsor gitu. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk mendekatkan layanan penanganan kasus di daerah itu sangat dibutuhkan oleh PMI kita gitu, sehingga PMI tidak perlu datang ke Jakarta. Nah, itu diharapkan ada di LTSA. Nah, tapi karena aturan terkait dengan LTSA ini juga belum ada, sehingga masing-masing pemangku kepentingan di daerah terkait dengan pelayanan LTSA itu berbeda-beda melihat LTSA. Ada yang melihat bahwa LTSA itu ya layanan administrasi prakeberangkatan saja gitu. Jadi tidak perlu ada des penanganan kasus untuk ini begitu. Nah, ini juga kalau seandainya aturan turunan ini juga lambat, kemudian layanan-layanan juga tidak berjalan secara optimal, termasuk terlebih ada kondisi pandemi, terlebih tahun depan ini sudah ada Kepmen juga new normal begitu. Itu saya agak kurang, saya jadi pesimis bahwa perlindungan bagi PMI itu akan menjadi lebih baik begitu ya, terutama di masa pandemi Covid. Jangan-jangan bisa lebih buruk gitu. Kita banyak mendapat pemberitaan ada PMI yang sampai lolos, ternyata sampai di negara tujuan terkena Covid. Nah, itu permasalahan di mana? Itu juga harus dikaji. Permasalahannya ada di mana begitu. Dan dengan lambatnya aturan turunan ini itu juga memperkuat kalau ini lambat, kemudian layanan-layanan di tingkat daerah pun itu juga tidak maksimal gitu. Dan ini memperkuat dengan laporan Ombudsman. Laporan Ombudsman mengatakan bahwa mereka melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk migrasi, itu masih ada pekerjaan rumah yang panjang. Misalnya, pemerintah daerah terkait dengan kepatuhan akan standar pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga masih minim gitu. Misalnya terkait dengan ketidakjelasan prosedur, waktu pelayanan, kemudian diskriminasi. Nah, hal-hal yang sebenarnya sudah dipotret oleh Ombudsman tadi itu kan harusnya juga kemudian itu diambil, kemudian itu menjadi dasar untuk segera disahkannya aturan-aturan sehingga potret dari laporan Ombudsman ini kemudian tidak kemudian akan menjadi bahasanya ya, ini tidak dilanggengkan gitu. Jadi laporan yang ada itu kemudian harusnya diminimalisir dengan adanya aturan turunan yang segera disahkan sehingga perlindungan kepada PMI, pelayanan kepada PMI juga ramah, aman gitu kan, kemudian juga non diskriminasi dan setara. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Savitri. Mungkin dari Mbak Savitri saya bisa mengetahui dua hal yang paling menonjol ya. Yang pertama adalah terkait masalah aturan turunan yang lama untuk disahkan. Bahkan sudah ada mandat 2 tahun, tapi sampai sekarang juga masih mandek aja. Kedua juga terkait dengan LTSA misalnya. Itu masih mengacu dari UU yang lama, sehingga ya Pemda masih bingung nih. Mereka belum sama terkait definisi dan segala macam, sehingga kita juga masih melihat fenomena di LTSA. Contohnya itu calo sponsor masih marak gitu. Itu kan lucu gitu ya. Nah, masih terkait kebijakan, mungkin saya mau langsung ke Mbak Ayu. Tadi Mbak Savitri sudah menceritakan mengenai perkembangan UU PPMI.
dari LBH Jakarta sendiri melihat kelambanan pemerintah dalam membahas aturan turunan ini, bila dilihat dari perspektif HAM itu seperti apa, dan apakah juga ada ini kaitannya dengan Omnibus Law? Suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran. Ya, sorry saya lupa mengingat. Waktunya 10 menit ya, Mbak. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya kita bicara tentang hukum dan HAM ya. Kalau seandainya kita buka lagi undang-undang soal perlindungan pekerja migran Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, itu sebenarnya sudah mengamanatkan kepada pemerintah untuk membuat aturan turunan maksimal 2 tahun sejak aturan tersebut diterbitkan. Maka seharusnya dari tahun 2017, paling lama di tahun 2019, berbagai aturan turunan penunjang itu seharusnya telah diterbitkan oleh pemerintah. Tapi nyatanya dari tahun 2019, deadline yang sudah lewat, sampai sekarang Sorry Mbak Ayu, suaranya agak terputus-putus ya. Harmonisasi, finalisasi itu saja yang selalu diungkapkan oleh kementerian. Halo Mbak Ayu. Saya nggak mungkin bisa dimatiin videonya juga nggak apa-apa kalau terlalu berat kali. kedengeran. Masih agak terputus sih. Kedengeran? Oke, lumayan. Kedengeran suara saya? Kedengeran? Oke. Iya Mbak. Tadi sampai mana? Sampai ini ya, tahun 2019 ya. Jadi sebenarnya di tahun 2019 itu adalah deadline paling lama pemerintah harus mengeluarkan aturan turunan. Nah, beberapa yang fokus terhadap perlindungan isu buruh migran, kita selalu melakukan audiensi kepada pemerintah terkait, baik ke Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, sampai ke staf presiden. Namun hasilnya adalah jawabannya selalu masih tahap harmonisasi, finalisasi, itu saja. Nggak jelas sudah sejauh mana sih sebenarnya finalisasi dan harmonisasinya, dan kendalanya di mereka apa. Karena sebenarnya dari tahun 2017 dan sejak Undang-Undang PPMI itu turun, kita juga sudah mengawal untuk memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana sih sebenarnya idealnya ketika pemerintah seharusnya melakukan perlindungan terhadap pekerja migran. Kita juga sudah memberikan masukan sebenarnya tata kelola yang baiknya seperti apa. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang bagaimana, apakah ada pelanggaran hukum dan HAM-nya? Itu sudah jelas karena undang-undang mengamanatkan 2 tahun sejak Undang-Undang 18 tahun 2017 disahkan, maka harus ada aturan-aturan pelaksana teknis baik di tingkat PP ataupun peraturan menteri. Nah, nyatanya hingga saat ini tidak ada. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lagi Undang-Undang Perlindungan Buruh Undang-Undang Pekerja Migran, sebenarnya ada beberapa poin yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Pertama, selain pemerintah harus menyiapkan transformasi tata kelola migrasi tenaga kerja yang sebelumnya kan bersifat sentralistik nih, akhirnya harusnya menjadi desentralisasi. Terus juga harusnya pemerintah memperhatikan aspek-aspek terutama perlindungan pekerja perempuan untuk bagaimana nih jangan sampai ada anti perdagangan manusia yang seperti dialami tadi Mbak Tini ya. Dan sebenarnya Mbak Tini adalah potret kecil dari kasus-kasus yang ada. Nah, apakah ada kaitannya nggak sih dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja? Aku melihatnya di sini ada. Kenapa? Karena sebenarnya kan Undang-Undang 18 tahun 2017 yang tadi aku sampaikan itu dia ingin mengubah adanya sentralistik menjadi desentralisasi. Apa nih gunanya sentralistik? Kenapa sih harus desentralisasi? Gunanya adalah untuk mempermudah adanya pengawasan dan perlindungan. Nah, di Undang-Undang Omnibus Law, di Undang-Undang Cipta Kerja sangat disayangkan akhirnya ada beberapa syarat perusahaan penempatan itu justru yang harusnya dikuatkan
itu malah jadi melemahkan perlindungan buruh migran. Jadi kalau kita ingat lagi soal Undang-Undang Cipta Kerja mungkin tidak secara spesifik ya mengatur soal perlindungan pekerja migran, tapi dia tuh ada tuh soal persyaratan bagaimana surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia SIP 3MI itu diberikan. Nah, kalau di undang-undang sebelumnya kan di Undang-Undang Perlindungan Buruh Migran diberikan jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun sekali setelah mendapatkan rekomendasi dari badan. Nah, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja justru mempermudah P3MI ini untuk mendapatkan syarat. Jadi kayak cuman sifatnya jadi administratif doang. Ada pasal perizinan soal P3MI yang menjadi salah satu aspek untuk memastikan perlindungan PMI justru disimpelkan menjadi cuma sekedar syarat administrasi doang. Padahal untuk perusahaan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap orang, seharusnya syaratnya itu lebih dari sekedar syarat perizinan. Nah, dengan adanya Omnibus Law ini sebenarnya akhirnya melunturkan nilai-nilai semangat yang ada di UU Perlindungan PMI sih. Ini sangat disayangkan. Terus apakah yang tadi aku bilang, apakah ini ada pelanggaran HAM-nya nggak? Ada pelanggaran hukumnya nggak? Kalau kita bicara tentang pelanggaran hukum, pemerintah patut diduga kuat sudah melakukan pelanggaran hukum. Kenapa? Karena itu aturan turunan yang harus disahkan 2019 sampai saat ini tidak ada aturan yang disahkan. Terus bagaimana pelanggaran HAM-nya? Jelas, sebenarnya sudah banyak konvensi-konvensi ataupun aturan-aturan yang sudah diratifikasi di Indonesia, tapi nyatanya dengan adanya UU Omnibus Law ini, UU Cipta Kerja ini yang seharusnya melindungi masyarakat, terutama ya masyarakat perempuan yang bekerja di luar negeri, nyatanya karena aturannya melemahkan, maka perlindungan justru menjadi lebih lemah. Terus kalau kita lihat lagi nih secara garis besarnya, Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu justru mendorong migrasi besar-besaran ke luar negeri. Jadi karena ini sebenarnya roda perputaran ya. Undang-Undang Cipta Kerja kan akhirnya banyak perempuan-perempuan yang akhirnya di perdesaan mau nggak mau untuk membantu perekonomian, dia akhirnya harus bekerja di luar negeri karena itu dianggap lebih mudah dan lain-lain. Namun nyatanya ketika mereka bekerja di luar negeri, perlindungannya lemah. Disinilah pelanggaran HAM-nya, disinilah pelanggaran hukum dan HAM-nya secara struktural. Karena aturannya tidak kuat, maka pelanggaran hukum dan HAM-nya akan terus terjadi nih. Karena ini bisa dikatakan karena ada hukum yang bermasalah, lingkaran setannya ada di sana. Cukup dari saya. Oke, makasih Mbak Ayu. Mbak Ayu tadi juga sudah menambahkan sebenarnya terkait pelanggaran hukum dan HAM itu salah satunya memang dari kelambatan pemerintah dalam mengesahkan aturan turunan yang sebenarnya sudah dimandatkan dalam waktu 2 tahun. Dan juga terkait Omnibus itu ada semangat perlindungan yang justru luntur ya dari UU PPNI sebelumnya. Nah, jika saya bisa menambahkan juga memang sebenarnya kan dalam hukum internasional ada, kalau saya tidak keliru, ada prinsip terkait non-repergensi ya. Jadi sebenarnya undang-undang itu tidak boleh mundur ke belakang, tapi harus ada kemajuan. Kalau mundur ke belakang itu perlu dipertanyakan. Gitu. Kalau tadi terkait kebijakan, mungkin saya bisa langsung ke potret kasus ya. Ada Mas Bobi ya. Mas Bobi sudah hadir ya. Halo Mas Bobi. Halo Mas. Halo. Ya. Halo Mas. Oke, tadi kan kita udah banyak berbicara tentang kebijakan nih Mas. Nah kita juga pengen tahu nih terkait potret kasus, terutama dalam tahun 2020 ini kan. Ada pandemi COVID-19, nah itu bagaimana sih potret kasus yang dialami oleh PMI sekarang dan dampaknya itu seperti apa aja? Bentar ya Mas ya, saya ambil headset dulu ya. Oke.
Halo Mas Jendi. Oh iya, waktunya 10 menit ya Mas. Sudah bagus ya? Sudah, dengar. Oke Mas Jendi, terima kasih waktunya ya. Berdasarkan data SBMI, antara tahun ini dengan tahun kemarin itu mengalami peningkatan jumlah kasus ya. Walaupun peningkatan jumlahnya itu sedikit, tidak terlalu banyak, tetapi di tahun ini memperlihatkan situasinya itu gawat kalau menurut saya. Karena apa? Ini bisa dilihat tentang legalitas penempatannya. Jadi berdasarkan data yang kami kumpulkan, yang prosedural itu jumlahnya kalah dengan yang non prosedural. Kalau yang prosedural itu artinya apa? Satu, dia melalui perusahaan yang resmi, melalui perusahaan yang mempunyai SIP 3MI, dan proses-prosesnya itu dilewati dengan benar. Nah, sementara yang unprosedur itu tidak melalui perusahaan yang resmi dan proses-prosesnya itu juga dilewati dengan tidak benar. Jadi datanya yang non prosedural ini mencapai 75,74%. Jadi kan parah banget. Kemudian yang proseduralnya justru 24,26%. Nah, yang yang unprosedur itu dilakukan oleh siapa? Pertama, 43% itu dilakukan oleh orang perseorangan. Jadi tekong atau calo itu bisa menempatkan langsung ke luar negeri. Ini bahayanya apa? Bahayanya pertama, pasti dia tidak akan bertanggung jawab ketika ada persoalan. Walaupun PJTK juga ada kecenderungan seperti itu, tetapi kalau P3MI ada mekanisme lain yang dia harus bertanggung jawab, misalnya melalui deposito. Tapi kalau perseorangan, orang perseorangan yang melakukan penempatannya, ketika ada persoalan ini relatif lebih sulit. Jadi perseorangan itu sampai 43%. Kemudian P3MI itu 45% dari yang tadi ya, yang non prosedur tadi. Terus kemudian ada perusahaan ABK. Jumlahnya itu mencapai 12%. Nah, jadi kalau dilihat dari struktur kasusnya tersebut ya, memang pemerintah harus lebih kencang lagi itu di tingkatan pra penempatan dah. Karena apa? Karena jumlah kasus unprosedurnya ini lebih banyak. Maka Pak Beni nggak boleh kendor untuk misalnya melakukan pencegahan yang unprosedur. Kemudian juga begini, jadi berdasarkan data yang kami himpun itu, SBMI himpun, yang unprosedur itu ternyata ditempatkan di beberapa negara. 10 terbesarnya adalah pertama Malaysia, itu sampai 27,99%, yang kedua Arab Saudi, kemudian Singapura, Filipina, Taiwan, Korea, dan Uni Emirat Arab, serta China. Nah, artinya apa? Artinya orang masih lebih suka ya ke Malaysia karena melalui jalur belakang istilahnya begitu, melalui teko. Begitu juga dengan Arab Saudi. Walaupun sudah ada Kepmen 260 tahun 2015, tetap saja penempatan ke sana tidak bisa dibendung. Nah, ini dulu teman-teman SP sudah melakukan kajian tentang itu, tentang Kepmen 260 tahun 2015 ya. Jadi kalau
pemerintah tidak serius di dalam mengawal kebijakan ini pada prakteknya itu justru malah menjerumuskan kesengsaraan yang lebih dalam kepada contohnya kepada tindak pidana perdagangan orang. Nah, dan kemarin juga ketika saya mengikuti FGD dengan Kementerian Luar Negeri, kasusnya itu naik sampai 40.000 di tahun 2020 ya. Wah, angka ini sangat tinggi sekali. Jadi hampir 50% itu meningkat. Yang paling banyak Arab Saudi juga kayak gitu ya. Nah, dan di tahun ini lebih parahnya lagi ada COVID kayak gitu ya. Jadi sudah ditimpa kondisi kerja yang buruk, malah menjadi lebih buruk lagi ketika ada COVID-19. Nah, kenapa di China itu sekarang terjadi peningkatan kasus ya? Jadi para ABK ini banyak direkrut oleh perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tidak memiliki kecukupan izin. Ada beberapa izin memang yang di tingkat kementerian, misalnya SIP 3MI, yang kedua SIUPAK ya. Nah, yang berdasarkan pantauan yang kami lakukan, perusahaan-perusahaan perekrut ABK itu hanya satu ya yang masih yang baru memiliki SIUPAK, sementara perusahaan-perusahaan lainnya yang ada di Tegal, Pemalang, Cirebon, Bekasi itu kebanyakan belum memiliki SIUPAK. Nah, menjadi persoalan kemudian ketika kawan-kawan ABK ini mengalami kondisi kerja yang buruk. Misalnya jam kerja yang panjang, terus kemudian tidak bisa komunikasi, kekerasan fisik, sampai 4 orang itu ya, itu dilarung. Jenazahnya itu dibuang ke laut. Tadi juga kami melakukan aksi di Kedubes Cina, itu dalam rangka agar pemerintah Cina serius terhadap penanganan kasus yang kita duga itu adalah tindak pidana perdagangan orang. Nah, ada persoalan-persoalan yang membuat selain itu menjadi persoalannya ABK, itu juga menjadi persoalannya keluarga. Karena apa? Karena di dalam perjanjian kerja lautnya ada sistem pembayaran gaji bernama delegasi. Jadi ABK tidak bisa mengirimkan uangnya secara langsung kepada keluarganya, tetapi harus melalui perusahaan atau manning agent. Lalu manning agent ini per 3 bulan sekali itu mengirimkan kepada keluarga ABK. Nah, sistem delegasi ini pada prakteknya itu banyak mengalami penyimpangan. Contohnya apa? Penggelapan, kemudian penahanan gaji, terus kemudian membuat skema misalnya sebelum finish kontrak mereka membuat masalah, kemudian dari masalah itu ABK dipulangkan sebelum finish kontrak sehingga ada penahanan uang di situ. Dan jumlahnya cukup besar ya, per ABK itu kurang lebih 800 sampai $1.000 per orang. Nah, jadi masih banyak PR pemerintah untuk memperbaiki pelindungan pekerja migran baik di darat maupun di laut ya. Pertama menurutku yang di prinsip Undang-Undang PPMI yang desentralisasi ini, pemerintah pusat harus segera menyelesaikan itu aturan turunannya, kemudian setelah selesai aturan turunan, maka segera membangun LTSA melalui RPJM-nya.
Terus kemudian termasuk ini perizinan, menertibkan perizinan untuk perusahaan-perusahaan perekrut awak kapal. Karena itu penting, kalau tidak maka ke depan nanti akan sama aja. Ada undang-undang perlindungan pekerja migran dengan tidak ada, jika ini tidak selesai, kondisinya akan tetap buruk. Mungkin itu dulu, Mas. Mungkin Mas Bobi bisa ditambahin sedikit kali ya, kan kita selalu bilang pandemi ini sebagai masa yang unprecedented, artinya dulu tuh nggak ada yang namanya pandemi kayak gini sebesar ini, tapi sekarang kok wah tiba-tiba ada pandemi, makanya kita bilang itu peristiwa yang unprecedented. Nah mungkin di kasus PMI itu sendiri ada nggak sih keunikan di tahun ini, misalnya angka kasus terkait pemotongan upah atau apa itu yang memang lebih terlihat di masa pandemi ini dibanding masa-masa sebelumnya. Ya, jadi kalau kami melihat ya, misalnya dari survei-survei yang kami lakukan, terus kemudian dari statement tentang pekerja migran Indonesia, misalnya begini, yang paling ini ya dialami oleh PRT, mereka kesulitan untuk mengirimkan uang. Karena apa? Karena kantor-kantornya itu pada tutup. Kantor jasa pengiriman uang pada tutup. Dan pengumuman tentang kapan bukanya juga nggak tentu. Itu sangat memberatkan ya bagi teman-teman buruh migran yang ada di luar negeri ataupun di keluarganya. Terus kemudian ini yang menjadi korban hoax ya gitu ya. Jadi ada bantuan pemerintah, tetapi pada kenyataannya yang mendapatkan bantuan adalah buruh migran yang dianggap prioritas oleh Kementerian Luar Negeri. Sementara beritanya sudah menyebar kemana-mana bahwa mereka akan mendapatkan bantuan. Nah, dan pada tingkatan teknisnya, misalnya kayak di Malaysia ya, di Malaysia, jadi KBRI itu nggak bisa mendistribusikan barang kecuali setelah mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Jadi sudah kita tidak tahu siapa yang dia prioritaskannya, terus kemudian terkendala dengan persoalan izin distribusinya. Ada lagi misalnya contoh kasus begini. Di Filipina ya. Nah, ternyata ada pekerja kita yang bekerja di Filipina. Waktu itu jumlahnya sekitar 57 orang. Mereka dirumahkan. Mereka bekerja di konstruksi kayak gitu ya. Mereka dirumahkan, tidak bekerja, juga tidak dibayar. Nah, dan tidak dikasih logistik oleh perusahaan. Hanya jadi kelaparan tuh orang. Nah, lalu kita coba hubungi. Mas, sorry karena waktunya terbatas, mungkin bisa dipersingkat lagi ya, Pak. Ya, jadi kisah-kisah seperti itu akibat pandemi akhirnya menjadi itu ya, menjadi lebih dalam lagi persoalan. Oke, jadi mungkin tadi Mas Bobi sudah menyampaikan salah satu hal yang paling krusial adalah terkait kenaikan angka non prosedural yang bahkan angkanya itu 75% dari komposisi seluruh PMI ya. Mengenai ini sangat mengkhawatirkan, apalagi pandemi ini juga kan kasusnya semakin banyak lah ya. Kalau tadi Mas Bobi sudah berbicara mungkin agak general gitu ya, catatan garis besar. Kita juga, ya, saya ingin ke Mbak Nisa mungkin. Nah, perempuan PMI ini kan adalah kelompok rentan yang selain jumlahnya banyak, karena mereka juga misalnya bekerja di kebanyakan sektor-sektor informal ya. Dan kita juga selalu bilang kalau migrasi kerja kita itu selalu berwajah perempuan. Nah, kalau dari Mbak Nisa sendiri, potret kerentanan perempuan PMI utamanya selama 2020 ini bagaimana sih? Dan terkait Omnibus Law juga, apakah ada dampak tertentu bagi perempuan PMI? Gitu, Mbak.
Oke, terima kasih Mas Jundi. Selamat sore kawan-kawan semua. Selamat Hari Buruh Migran Internasional untuk semua buruh migran dan juga teman-teman yang memperjuangkan hak buruh migran. Sebenarnya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan melalui konferensi pers hari ini. Yang pertama seperti yang disebut sama Mas Jundi gitu ya, bicara soal data yang itu berbasis penanganan kasus yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan. Catatan penanganan kasus kami sepanjang 2020 itu ada 63 kasus, tapi tentunya angka ini bukanlah angka yang sesungguhnya gitu ya. Karena memang SP sebagai organisasi juga punya keterbatasan dalam melakukan advokasi kasus, sehingga saya yakin sebenarnya tadi mungkin SBMI juga punya data terkait kasus dan bahkan lembaga negara juga mengeluarkan jumlah kasus, tapi setidaknya kami bisa memberikan pembelajaran atau analisis yang kami dapatkan dalam proses bukan hanya terkait jumlah kasusnya, tapi dalam proses penanganan kasus yang dilakukan. Yang dari penanganan kasus yang dilakukan ini ada dari 63 kasus memang semuanya adalah perempuan dan mayoritas bekerja sebagai pekerja rumah tangga, tapi juga ada mereka yang menjadi buruh perkebunan sawit di Malaysia. Terbanyak kasusnya adalah trafficking, tapi kalau kita lihat-lihat, kita hitung dari 63 kasus ini ada berapa jumlah kasus per buruh migran yang didapatkan, itu angkanya ada 188. Artinya kenapa? Artinya di sini perempuan buruh migran memang mengalami kekerasan ataupun pelanggaran hak yang berlapis. Jadi satu buruh migran itu ya biasanya dia mengalami trafficking juga, pemotongan gaji misalnya atau kekerasan fisik, itu ada beberapa kasusnya. Sebenarnya kalau untuk lengkapnya mungkin nanti ada di Catahu SP gitu ya, karena memang waktunya terbatas kita nggak bisa mengulas satu persatu, tapi memang yang kita lihat adalah bagaimana ketika terutama korban trafficking yang tadi juga Mbak Martini sempat cerita gitu ya, itu biasanya tidak mengalami hanya satu jenis kasus saja. Dia juga mengalami kekerasan fisik dan juga pelanggaran hak lainnya. Nah, selain itu juga yang kami lihat dari catatan penanganan kasus kami bahwa penyelesaian kasus itu sangat panjang. Ada beberapa kasus yang dari tahun bukan masuk di tahun 2020, tapi belum selesai misalnya sampai hari ini. Bahkan ada kasus yang masuk dari tahun 2019, 2018, 2017, dan ada satu kasus yang belum selesai dari tahun 2011. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana penantian korban maupun keluarga korban gitu ya terhadap keadilan yang sampai hari ini belum tercapai, dan ini sebenarnya juga terkait kalau kita bicara soal kondisi perempuan buruh migran secara keseluruhan, sepertinya memang persoalan-persoalan ataupun kasus-kasus yang terjadi itu hampir mirip dari tahun ke tahun. Meskipun tentunya situasi pandemi maupun kebijakan-kebijakan khusus itu akan memberikan pengaruh yang khusus, tapi yang kita bisa pelajari adalah bahwa pasca disahkannya Undang-Undang PPMI maupun juga ratifikasi Konvensi Migran, persoalan-persoalan itu tetap terus terjadi. Nah, ini yang nanti mungkin kita bisa bahas di bagian yang lain dan menjadi PR kita, PR negara sebenarnya untuk bagaimana memastikan perlindungan bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya itu betul-betul terwujud. Nah, yang kedua kaitan dengan kerentanan pandemi, memang kita mengamati ada situasi di mana misalnya perempuan buruh migran yang ada di negara tujuan itu juga kesulitan untuk mengakses bahan pangan ataupun juga mengakses informasi atau pendampingan hukum karena efek dari pembatasan mobilitas yang dilakukan selama pandemi. Kita tahu bahwa dalam hal ini pekerja rumah tangga maupun juga pekerja di perkebunan sawit itu sudah sangat tertutup wilayahnya atau tertutup situasi kerjanya gitu ya. Di rumah tangga dia sangat tergantung sama majikan apakah boleh keluar atau tidak. Begitupun ketika bekerja di perkebunan sawit itu biasanya wilayahnya juga terisolasi dari wilayah luar sehingga makin terbatas lagi ini jadi semakin berlapis lagi pembatasan atau tidak bisa bermobilitasnya buruh migran termasuk juga untuk akses kesehatan, akses pangan dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya highlight mungkin ada satu kasus tapi sebenarnya melibatkan ratusan orang buruh migran. Jadi ini juga sebenarnya bukan hanya dampak dari pandemi, tapi juga dampak dari penanganan pandemi. Karena sejak bulan Maret 2020, ketika pemerintah Malaysia itu melakukan pembatasan,
ada banyak sebenarnya buruh migran yang tinggal di tahanan Tawau, Sabah. Mayoritas itu mereka juga mantan buruh migran yang bekerja di perkebunan sawit dan ada perempuan di situ. Dan situasi dan ada penelitian dari Koalisi Buruh Migran Berdaulat yang mendapatkan data bahwa situasi di sana sangat tidak layak, mereka berdesak-desakan, air sangat kurang, bahkan untuk mandi itu mereka harus menampung air dari botol-botol air mineral. Terus kemudian juga belum lagi situasi di mana perempuan hamil ataupun banyak yang sakit tapi tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Bahkan selama beberapa tahun di sana itu ada beberapa perempuan hamil yang melahirkan di tahanan tersebut. Ada kasus di mana perempuan hamil itu akhirnya bisa melahirkan di sarana kesehatan, tapi harus menunggu seperti ketubannya pecah, situasi-situasi seperti itu. Jadi kalau dibilang sudahkah kita memanusiakan buruh migran yang sebenarnya sudah menjadi mandat yang jelas di dalam konvensi migran, bahkan konstitusi negara kita dan juga undang-undang PPMI, situasi di sana sangat tidak layak dan sangat tidak berkemanusiaan. Dan ini menjadi masalah ketika Gubernur Kalimantan Utara dan juga KJRI di Kinabalu itu justru meminta kepada pemerintah Malaysia untuk menunda deportasi. Sehingga mereka harus terus-menerus di sana dalam kondisi yang panjang, di satu sisi sama Malaysianya mau dipulangin, tapi diminta ditunda dengan alasan belum sanggup atau belum siap Indonesia untuk menerima, dan lagi-lagi yang digunakan adalah stigma bahwa mereka yang akan dipulangkan dari sana itu akan membawa virus COVID-19. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa penanganan COVID yang dilakukan terhadap buruh migran yang dideportasi itu tidak didasarkan pada tidak berorientasi hak asasi manusia, tapi justru didasarkan pada stigma dan juga memperlihatkan ketidakmampuan negara dalam memfasilitasi kepulangan tersebut. Nah, selain itu juga kalau kita bicara konvensi migran itu kan sebenarnya jelas ya, kondisi mereka di sana sangat melanggar konvensi migran, termasuk misalnya stigma terkait ilegal. Bahkan dalam dokumen pemerintah yang dikeluarkan itu status ilegal itu masih disematkan kepada buruh migran. Padahal konvensi jelas bilang bahwa tidak ada manusia yang ilegal, bahwa ada buruh migran yang tidak berdokumen, tapi buruh migran yang tidak berdokumen pun tetap memiliki hak-hak sebagai buruh migran. Ada sedikit perbedaan, tapi sebenarnya secara hak-hak dasar, baik buruh migran yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen, itu punya hak yang sama akan perlindungan dari negara. Tapi dalam kasus ini kita melihat lagi-lagi bahwa penanganannya tidak berorientasi pada hak asasi manusia, sehingga berakibat pada situasi buruh migran yang harus terus-menerus mengalami penyiksaan ataupun situasi tidak layak di wilayah Tawau tersebut. Nah, poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah terkait arah kebijakan negara hari ini terhadap buruh migran. Karena dalam menangani kasus sehari-hari, kami melihat bahwa kasus yang terjadi itu sama sekali tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang ada. Pertama, tadi yang sudah disebut sama Mbak Martini soal Kepmenaker 260/2015 yang memang melarang penempatan buruh migran di sektor di perseorangan, dalam hal ini PRT gitu ya, yang mayoritas adalah perempuan. Dari catatan kasus kita juga 14% kasus yang ditangani SP di tahun 2020 adalah pemberangkatan ke negara-negara yang dilarang tersebut. Dan akhirnya mereka mengalami trafficking atau mengalami gaji tidak dibayar dan lain sebagainya. Dan dari kasus-kasus tersebut mayoritas dari buruh migran tidak tahu soal Kepmen 260. Dari calo mereka cuma dapat informasi bahwa ke Libya itu bisa, atau ke Syria misalnya itu bisa dilakukan, Arab Saudi bisa dilakukan, tanpa ada penjelasan bahwa itu sedang dilarang dan bahwa itu bukan jalur yang seharusnya. Kemudian melalui penelitian partisipatif yang kami lakukan di tahun 2019, itu juga menunjukkan bahwa Kepmen 260/2015 ini justru menghasilkan kompleksitas permasalahan bagi buruh migran yang berangkat melalui jalur unprocedural. Dan bahkan kompleksitas itu menempatkan mereka dalam situasi yang lebih rentan terhadap trafficking. Selain itu juga Kepmenaker 260/2016 itu jelas melanggar Konvensi Migran 90 maupun juga undang-undang maupun juga CEDAW. Karena kalau kita bicara konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan,
itu juga punya rekomendasi umum yang secara khusus berbicara soal perempuan buruh migran di nomor 26, yang itu juga menjamin mobilitas perempuan untuk bekerja sebagai buruh migran. Nah, kita melihat bahwa konvensi migran itu sudah diratifikasi dari tahun 2012, Undang-Undang PPMI sudah ada dari tahun 2017, artinya sudah 8 tahun dan sudah 3 tahun, tapi kondisi buruh migran terutama perempuan ini belum berubah. Masih banyak sekali kasus, masih banyak ketergantungan pada calo, artinya calo masih banyak bermain gitu ya, bahkan pasca 2017, dan akhirnya itu juga menempatkan sistem migrasi itu masih rentan terhadap terjadinya trafficking. Tadi soal aturan turunan sudah banyak sebenarnya dibahas oleh Ayu maupun oleh Mbak Savitri. Dan kita juga melihat bahwa Undang-Undang PPMI ini tidak hanya diperlemah dengan kurang dengan tidak sesegera mungkin negara menghasilkan aturan turunan, tapi juga diperlemah dengan Omnibus Law. Tadi juga sudah dijelaskan sama Mbak Ayu gitu ya, bahwa memang perizinan itu yang tadinya jelas, karena Undang-Undang PPMI sebenarnya kan bermaksud untuk menghilangkan kalau dulu kita suka overlap ataupun juga lempar-lemparan antar kementerian, soal wewenang, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Ini jelas izin itu di Menteri Tenaga Kerja. Tapi kemudian sama Omnibus Law, yang di naskah akademik Undang-Undang PPMI sama sekali tidak disebut, kemudian malah menjadi salah satu undang-undang yang diubah, di mana perizinan itu cuma dibilang melalui pemerintah pusat. Kita memang tidak melihat pemerintah pusat yang dimaksud apa, tapi kalau melihat Omnibus Law kerangkanya secara keseluruhan, ini diarahkan kepada OSS, One Single Submission, itu adalah sistem perizinan perusahaan, yang artinya dia akan menghilangkan karakteristik dari penempatan pekerja migran yang sebenarnya dia bukan komoditas, tapi ini adalah jasa yang isinya adalah manusia yang harusnya diperlakukan sebagai manusia gitu, bukan sekedar komoditas. Apalagi dalam konteks perpanjangan perusahaan dan lain sebagainya, persyaratan-persyaratan itu dihilangkan, sehingga ini akan semakin membuat upaya negara untuk melindungi buruh migran, memastikan perusahaan-perusahaan nakal itu tidak beroperasi terus itu semakin lemah. Memang Omnibus Law ini secara khusus terhadap PPMI itu melemahkan, tapi secara keseluruhan, tadi Ayu juga udah nyebut sebenarnya bahwa banyak sekali dari hasil pengorganisasian dilakukan SP, bahwa buruh migran itu perempuan akhirnya memilih untuk menjadi pekerja rumah tangga migran misalnya, itu ya karena sumber mata air di sekitarnya itu dikuasai oleh perusahaan air minum dalam kemasan misalnya, atau mereka mengalami perampasan lahan, atau wilayah kelola mereka atau sumber-sumber kehidupan mereka itu dihancurkan oleh perusahaan tambang, sawit, atau tadi perusahaan air minum juga. Dan ini yang akan semakin masif ketika Omnibus Law itu berlaku. Jadi Omnibus Law ke depan itu akan memasifkan perampasan lahan dan penghancuran sumber-sumber kehidupan, di mana perempuan akhirnya harus mencari alternatif sumber penghidupan dan menjadi buruh migran, dengan segala kerentanan yang harus dialami dia selama menjadi buruh migran tersebut. Dan ini juga memperlihatkan sebenarnya bahwa meskipun kita sudah meratifikasi konvensi migran, meskipun kita sudah mempunyai undang-undang PPMI yang tadi ya secara umum ada perbaikan, meskipun masih ada beberapa celah persoalan terutama untuk perempuan pekerja rumah tangga migran, tapi ada perbaikan di undang-undang PPMI, tapi sebenarnya paradigma negara belum berubah dalam melihat buruh migran sebagai komoditas. Itu persoalan yang harus dipecahkan, harus dibongkar, kalau memang kita mau betul-betul buruh migran itu berdaya dan terlindungi. Dan ini juga kelihatan gitu bagaimana mereka memprioritaskan kebijakan-kebijakan investasi, tapi meminggirkan kebijakan yang menjadi kepentingan buruh migran seperti aturan turunan maupun RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Terakhir, saya cuma mau bilang bahwa apa yang terjadi pada perempuan buruh migran kita yang hari ini mengalami kekerasan, dipukuli, dirampas gaji dan haknya, dirampas haknya atas hari libur, diperdagangkan, dipaksa melayani secara seksual, itu adalah akibat negara yang tidak hadir untuk melindungi, tetapi hadir justru untuk merampas hak warga dan hak perempuan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nisa. Tadi Mbak Nisa sudah memaparkan setidaknya 3 garis besar ya. Yang pertama terkait data penanganan kasus dari
SP itu sendiri salah satu masalah utama memang terkait trafficking, yang mana sebenarnya korban trafficking bukan hanya korban trafficking, tapi mereka juga korban kekerasan fisik, pelecehan seksual dan segala macam. Yang kedua juga terkait pandemi, sebenarnya pandemi bukan cuma dampak pandemi juga, tapi dampak dari penanganan pandemi oleh pemerintah. Dan yang ketiga juga terkait Kemenaker 260/2015 yang justru menimbulkan masalah baru seperti TPPO. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu juga saya mau langsung lanjut ke Mbak Yatini. Nah, Mbak Yatini, beberapa aturan turunan UU PPMI sebenarnya memang sudah dibuat ya. Salah satunya Permenaker 2018 terkait jaminan sosial. Nah, menurut Mbak Yatini sendiri, Permenaker ini implementasinya seperti apa, terutama misalnya dalam masa COVID ini, apakah ada kendala segala macam, kekurangan gitu, Mbak? Ya, terima kasih Jundi. Selamat sore buat semua dan selamat Hari Buruh Migran Internasional. Pertama-tama saya sampaikan apresiasi sih kepada pemerintah yang tadinya asuransi terhadap PMI atau TKI waktu itu dikelola sama konsorsium asuransi, akhirnya diberikan kepada negara, diambil alih, diberikan kepada BP Jam Sostek, waktu itu masih BPJS Ketenagakerjaan, untuk mengelola itu. Dan itu 1 tahun sebelum Undang-Undang 1817 terbit. Dengan Permen 7 nomor 2017 per Agustus 2017. Nah, ini adalah permen pertama yang dikeluarkan terkait dengan Undang-Undang 1817, tetapi perubahan dari Permen 7 2017 ke Permen 18 tahun 2018 tidak begitu signifikan, hampir sama, hanya dari manfaatnya agak ada perubahan sedikit. Satu yang saya mau sorotin adalah bahwa di BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan itu memiliki 4 program atau 5 program saat ini. Ada jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan ditambah lagi jaminan kehilangan pekerjaan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi buruh migran hanya diberikan akses untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sedangkan jaminan hari tua itu hanya opsional. Perbedaan yang sangat signifikan adalah buruh migran harus mengiur preminya sendiri. Sementara kalau buruh lokal itu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, itu semua ditanggung oleh pemberi kerja. Jaminan hari tua yang harusnya mendapatkan 5,7% preminya harus dibayar, itu buruhnya harus hanya membayar 2% dari 5,7 itu. Dan juga jaminan pensiun hanya 1% si buruhnya membayar itu. Nah, itu tidak bisa didapat oleh si PMI. Sedangkan kebutuhan PMI sebenarnya adalah bagaimana PMI di negara tujuan itu terlindungi. Nah, di Undang-Undang, di Permen 18 2018, justru itu manfaatnya ada di dalam negeri, bukan di negara tujuan. Kebutuhan PMI kita adalah bagaimana ketika mereka sakit di negara tujuan, itu mendapatkan akses untuk pengobatan, rawat inap di negara tujuan. Tapi faktanya itu justru tidak didapatkan. Dan banyak sekali buruh migran kita, kalau pemerintah mengatakan bahwa asuransi kesehatan mereka harus ditanggung sama pemberi kerja. Mayoritas buruh migran kita tidak mendapatkan akses asuransi atau tidak diasuransikan oleh pemberi kerja. Sehingga contoh Malaysia, ketika mereka sakit dan membutuhkan rawat inap, itu harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Karena di Malaysia itu ada ketentuan bahwa warga negara asing itu harus membayar lebih mahal. Dan itu harus dibayar di muka. Jadi mereka harus punya uang dulu ketika mau rawat inap. Fakta yang terjadi akhirnya mereka menghindari untuk masuk rumah sakit. Mereka tidak berani berobat. Mereka hanya berobat secara tradisional. Begitu juga dengan kecelakaan kerja. Kalau di dalam negeri, kecelakaan kerja itu kan tinggal kita bawa ke rumah sakit, kita tinggal menunjukkan kartu BP Jam Sosteknya, itu langsung dilayani, tinggal konfirm dengan pengusaha dan lain sebagainya. Tetapi kalau di PMI, di negara tujuan nggak bisa seperti itu. Mereka harus mengeluarkan biayanya sendiri. Biaya yang bisa dikeluarkan oleh BP Jam Sostek di negara tujuan hanya transportasi. Transportasi membawa si korban, dan itu maksimal hanya 2,5 juta.
Nah, kalau mereka itu bekerja di pedalaman atau di negara yang biaya membawanya itu jauh lebih mahal dari situ, siapa yang menanggung? Ini kan juga diskriminatif sekali. Dan belum tentu juga semua biaya-biaya yang dikeluarkan di rumah sakit di mana mereka bekerja itu bisa diklaim semua. Satu persyaratan klaim BP Jam Sostek adalah 7 hari kerja ketika musibah terjadi. Dan itu harus membutuhkan nota dari perwakilan negara Republik Indonesia. Sementara untuk mendapatkan nota dari perwakilan itu sangat sulit sekali. Jangankan untuk bisa mendapatkan nota, menghubungi mereka, itu aja sangat sulit sekali dan harus datang ke perwakilan. Sementara contoh Malaysia yang terdekat aja. Kalau dia ada di perkebunan, seperti tadi Caca sampaikan bahwa yang berkebunan itu sudah terisolasi. Dan ketika dia mengalami kecelakaan kerja, bagaimana mau keluar untuk menghubungi KBRI, untuk jalan ke konsulat, untuk misalnya mendapatkan nota itu akan sulit sekali. Makanya kenapa setiap laporan BP Jam Sostek setiap tahunnya, klaimnya itu sangat rendah sekali. Dan semua korban itu mengeluhkan bahwa prosesnya adalah sangat sulit ketika mau klaim BP Jam Sostek. Ditambah lagi pada masa pandemi COVID-19, itu banyak hal yang bisa diterima oleh buruh tenaga kerja di dalam negeri, itu nggak didapat oleh si PMI. Contohnya, bagaimana mereka bisa mengakses terhadap APD, masker saja contohnya. Itu nggak bisa didapat. Tapi kalau buruh di dalam negeri, mereka bisa dapat sembako, mereka dapat masker, hand sanitizer, itu bisa didapat dari Jam Sostek. Tapi itu sangat sulit untuk bisa didapatkan oleh PMI kita. Selain itu juga, ketika mereka ingin pulang, untuk difasilitasi pulang, juga itu sangat sulit sekali. Ketika contoh Malaysia menerapkan adanya pembatasan, dan itu benar-benar ditutup sama sekali, dan tidak semua pekerja migran kita terinformasi bahwa Malaysia diberlakukan lockdown, mereka terjebak di sana, itu juga sangat sulit sekali mau menghubungin siapa. Jaminan mereka untuk bisa tetap makan, mendapatkan hand sanitizer, mendapatkan masker itu nggak bisa mereka dapatkan. Sementara di Undang-Undang 1817 di pasal 34 itu bahwa di negara tujuan itu harus menyiapkan pusat perlindungan bagi PMI. Tapi faktanya mereka justru sampai saat ini mereka tidak ada tempat tinggal dan mereka karena paspor dokumennya dipegang sama majikan yang mereka harus ada di luar karena majikannya tidak mau terima lagi karena posisinya juga mereka nggak mampu membayar mereka berada di luar rumah majikan itu dan akhirnya apa? Ditangkap sama polis. Mereka tidak bisa mengakses makanan, mereka mau pulang juga nggak bisa, dan di pasal 41 sebenarnya ada tugas Pemda yang ketika terjadi musibah atau wabah itu punya wewenang untuk memanggil pulang, memulangkan PMI itu. Tapi fakta yang terjadi adalah baru ini juga kami alami di suatu kabupaten kota itu sudah ada pengaduan dari keluarga korban sekitar 1.200 korban yang ingin dipulangkan ke tanah air, tetapi sulit karena apa? Pemerintah mindset mereka ketika memulangkan itu tadi satu, stigma terhadap COVID bahwa PMI adalah pembawa virus, itu satu. Kedua, membutuhkan tempat rehabilitasi. Terus yang ketiga, ternyata biaya kepulangan itu tidak sedikit. Dan sementara saat ini kita tahu tanggal 9 kemarin adalah banyak pilkada di beberapa wilayah, mereka lebih mementingkan pilkada daripada pemulangan PMI kita. Ini jaminan mereka untuk dilindungi oleh negara itu sangat minim sekali. Negara masih mementingkan tentang kepentingannya di dalam negeri dibandingkan mereka yang ada di luar negeri. Sementara PMI kita itu membutuhkan orang yang sangat rentan saat ini ketika COVID untuk bisa dilindungi saat ini. Paling enggak mereka mendapatkan jaminan untuk bisa makan, untuk kembali ke tanah air itu sangat sulit sekali untuk didapatkannya. Selain stigma negatif terhadap PMI. Satu lagi kalau
buruh dalam negeri itu ada return to work gitu ya. Jadi ketika mereka mengalami kecelakaan kerja atau musibah dan dia tidak bisa melakukan pekerjaan itu, akan di upskilling untuk bagaimana dia bisa bekerja, dan itu bisa bekerja kembali sesuai dengan kemampuannya pada masa itu. Tetapi apakah itu bisa diakses dengan PMI? Belum ada. Begitu juga dengan BLT yang diterima oleh pekerja yang dengan gaji di bawah 5 juta dengan 300.000 per bulan, dan itu difasilitasi oleh BP Jam Sostek selama 6 bulan. Banyak PMI kita yang gajinya di bawah 5 juta, tetapi mereka tidak mampu mengakses itu. Ditambah lagi dengan jaminan kehilangan pekerjaan di Undang-Undang Cipta Kerja. Namanya ini skema jaminan sosial harus mengiur. Ketika PMI tidak dimasukkan dalam program jaminan kehilangan pekerjaan, jadi tidak akan mungkin mereka bisa mampu mengakses itu. Semua jaminan sosial yang disediakan adalah dengan skema premi, tapi PMI kita harus membayar sendiri. Itu sangat berbeda perlakuannya dengan tenaga kerja yang di dalam negeri. Itu adalah sharing, benefitnya bisa diterima oleh tenaga kerja, tapi preminya itu sharing antar pemberi kerja dan si pekerjanya itu. Nah, mungkin harus dievaluasi lagi tentang peraturan di Permen nomor 18 tahun 2018 tentang perlindungan terhadap PMI, di mana PMI bisa membayar preminya atau mana yang bisa ditanggung oleh pemerintah. Harusnya PMI masuk skema PBI, penerima bantuan iuran yang diberikan oleh pemerintah dan diambil dari APBN, dan mendapatkan perlindungan yang sama dengan perlindungan buruh yang ada di dalam negeri, termasuk bagaimana dia bisa mengakses return to work, upskilling, dan juga jaminan kehilangan pekerjaan. Dan di masa pandemi kita tahu bahwa banyak calon PMI kita yang tidak jadi berangkat, akhirnya mereka harus kehilangan pekerjaan. Memang skema yang diberikan pemerintah, mereka memberikan kontribusi, mereka memberikan bantuan kepada yang tidak jadi berangkat, tetapi permasalahannya kan tidak hanya sebatas bantuan. Mereka butuh pekerjaan. Apakah mereka sesuai dengan apa yang sudah dia keluarkan dan keinginan mereka untuk bekerja? Ini yang masih harus dikoreksi kembali pada masa saat ini. Tahun 2020 adalah tahun duka buat kita semua, buat dunia, khususnya PMI yang sangat rentan dan perlindungannya juga sangat minim yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada mereka. Kita juga menghimbau kepada negara untuk mengoreksi kembali aturan-aturan yang dibuat dan bagaimana perlindungan pada masa pandemik, bagaimana lebih memprioritaskan manusianya. PMI adalah manusia, bukan komoditi ekspor yang bisa di moratorium begitu aja, atau ditahan mereka di negara tujuan, tidak dipulangkan, karena mereka manusia yang butuh berinteraksi dengan keluarga, butuh berkomunikasi dengan keluarga, dan mereka punya kewajiban untuk bisa melangsungkan hidup dan menghidupi keluarganya. Saya pikir itu aja dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Yatini. Tadi Mbak Yatini sudah meng-highlight soal jaminan sosial ya. Kalau bisa saya kembali highlight, ternyata memang PMI masih ada kendala terkait jaminan sosial yang bisa diakses oleh mereka. Mereka hanya bisa mengakses jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sedangkan jaminan hari tua itu hanya opsional. Dan ada lagi masalah terkait porsi pembayaran. Ada diskriminasi antar pekerja dalam negeri dengan pekerja di luar negeri. Mbak ini juga meng-highlight soal pilkada. Tahun 2020 ada tahun duka karena pemerintah lebih perhatian dengan pilkada daripada PMI gitu ya. Pemulangan PMI. Oke. Karena keenam narasumber kita telah menyampaikan pernyataan dan catatan-catatan mereka, mungkin kita bisa langsung ke sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan daripada hadirin sekalian yang di Zoom maupun yang di Facebook, mungkin nanti Mbak Rosi bisa bantu ya, kalau ada pertanyaan dari Facebook bisa disampaikan. Apakah ada pertanyaan dari partisipan Zoom kali ini?
boleh disampaikan lewat chat juga ya, kalau memang tidak bisa lewat dengan suara. Apakah ada pertanyaan? Mbak Rosi gimana Mbak? Di Facebook ada nggak? Atau aman? Halo Mbak. Oke. Mungkin sampai sekarang belum ada pertanyaan ya. Mungkin sebelum saya tutup juga, ada baiknya ada closing statement dari masing-masing narasumber. Tidak usah banyak-banyak, ya, maksimal 1 menit aja gitu ya. Closing statement mungkin bisa berisi kesimpulan atau harapan, rekomendasi terhadap pemangku kepentingan atau stakeholder di dalam tata kelola migrasi kerja ini. Mungkin dari Mbak Martini dulu kali ya Mbak. Mungkin ada harapan atau apa gitu Mbak. Mbak Martini masih bersama kita kan ya? Halo? Iya masih. Ya. Ya itu ya. Kalau harapan saya sih perlindungan itu ya, perlindungannya itu ya diperbaiki lagi. Sebentar. Ya, perlindungan itu harus diperbaiki lagi. Pokoknya jangan sampai yang sudah itu terulang lagi gitu, seperti itu. Harapan saya seperti itu. Terus Capman 260 cabut, itu aja. Seperti itu. Terima kasih Mbak Martini. Ya. Mungkin kita lanjut ke Mbak Safitri, Mbak. Iya, rekomendasinya kalau dari kami sih adalah pemerintah harus segera menyelesaikan seluruh aturan turunan karena ini sangat dibutuhkan bagi pekerja migran Indonesia dan layanan-layanan yang sudah ada harus dioptimalkan, kemudian revitalisasi dan kemudian harus juga mengajak para PMI dan organisasi PMI dalam pembuatan kebijakan dan monitoring terhadap layanan-layanan yang ada. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Kemudian dari Mbak Ayu. Dari saya sama ya, menerbitkan seluruh aturan turunan yang harusnya ada. Kedua, pemerintah harusnya mengevaluasi dan menyempurnakan sistem yang telah ada. Yang ketiga, yang paling penting adalah menempatkan orang-orang yang memiliki perspektif untuk melindungi para pekerja migran, bukan justru memvalidasi ketika pekerja migran tersebut datang kepada mereka dan untuk meminta bantuan. Itu penting banget karena pada praktiknya masih banyak anggota-anggota dari pemerintah, staf-staf pemerintah yang harusnya melindungi, justru banyak dari mereka yang menyalahkan pekerja migran ketika para pekerja migran tersandung masalah. Dari saya cukup. Oke, terima kasih Mbak. Kemudian Mas Bobi. Belum Mas. Mas Bobi masih bersama kita nggak ya? Masih. Cuma ini apa ya videonya. Oke. Jadi saat ini Mas Jundi ada banyak aplikasi ya yang sebenarnya itu bagus untuk memotong praktek percaloan yang ada di desa-desa. Misalnya apa? Misalnya Sisnaker, pekerja migran Sisnaker ya, sistem ketenagakerjaan. Itu sudah dalam bentuk ini sistem Android ya, di dalamnya itu ada job info, terus tahapannya, syaratnya kayak gitu. Kemudian ada juga job info yang aplikasi job info yang dikembangkan oleh PP2MI. Kemudian ada lagi Safe Travel yang dikembangkan oleh Kementerian Luar Negeri. Kita kalau download satu-satu ini HP jadi penuh. Jadi sebaiknya pemerintah itu mengintegrasikan aplikasi itu untuk penyebaran informasi, memotong praktek percaloan, terus kemudian juga tidak susah-susah mendaftar kayak gitu. Cukup dengan
mendaftar registrasi di situ, semua dokumennya lengkap kayak gitu ya. Jadi ketika ada job kerja, dia tidak lagi melalui praktek percaloan. Terus kemudian di daerah-daerah itu sekarang sudah ada semangat ya untuk membangun layanan terpadu satu atap, tapi sepertinya pemerintah daerah ini masih agak kesulitan bagaimana merumuskan sehingga tidak terpadu lagi. Jadi ada layanan terpadu tapi tidak terpadu kayak gitu. Nah, ini kan aneh ya. Contohnya apa? Mereka memisahkan BLK dengan lembaga pelatihannya, layanan terpadu satu atap dengan lembaga pelatihannya. Kemudian dengan medical check up-nya gitu. Terus kemudian dengan des imigrasinya. Nah, sehingga yang ada di layanan terpadu satu atap itu cuma 2. Ada BP2MI, kemudian Dinas Tenaga Kerja. Nah, yang lainnya nggak pada mau. Nah, ini kan satu di pendirian LTSA-nya masih mengandalkan pemerintah pusat. Terus kemudian ketika mau menerbitkan peraturan daerahnya masih terkendala dengan aturan turunan yang belum selesai gitu. Jadi sampai saat sekarang masih tercerai-berai. Nah, ke depan ini harus diintegrasikan lagi melalui layanan terpadu satu atap. Itu Mas Jundi. Oke. Thank you Mas. Lanjut ke Mbak Nisa, closing statement. Terima kasih. Jadi sebenarnya cara pemerintah memperlakukan buruh migran itu menjadi cerminan dari orientasi kebijakan negara hari ini. Bagaimana pemerintah tidak memprioritaskan manusia, tetapi tadi sudah dibilang ya, bukan hanya investasi tapi juga politik praktis gitu kan, politik elektoral dalam bentuk pilkada ketimbang manusianya. Ini yang sebenarnya perlu dibongkar secara mendasar oleh negara kita. Karena persoalan buruh migran juga tidak akan selesai jika paradigmanya tadi tidak berubah dalam melihat buruh migran sebagai manusia, bukan sebagai komoditas, dan juga nggak akan selesai kalau pemiskinan struktural yang terjadi di negara ini tidak dihentikan. Pemiskinan struktural melalui perampasan lahan dan lain sebagainya karena orientasi terhadap investasi itulah yang juga harus diatasi. Dan juga dengan menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan buruh migran, termasuk dengan mencabut Kemenaker 260/2015. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Mbak Yatini. Ya, negara mengembangkan sistem jaminan sosial adalah jaring pengaman untuk seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali termasuk PMI. Tetapi jangan dijadikan jaminan sosial PMI ini menjadi kantong semar atau tabungan yang sulit untuk dicairkan. Rubah skema klaim untuk PMI agar mereka mendapatkan keadilan dalam jaminan sosial. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yatini. Mungkin sebagai kesimpulan dalam garis besar ya, yang paling menonjol menurut saya adalah terkait salah prioritas dari pemerintah yang memang tidak mengedepankan kondisi PMI, tidak mengedepankan hak asasi manusia. Sebenarnya ini menarik juga ya, IMD 2020. IMD itu kan 18 Desember dan sebenarnya itu tidak jauh dari hari HAM sedunia yang jatuh tanggal 10 Desember, yang jatuh pada 10 Desember. Sehingga menurut saya ini masih ada kaitannya lah ya, kan, karena kita berbicara isu PMI juga kita pasti mau nggak mau bicara tentang HAM. Nah, salah prioritas pemerintah ini utamanya mereka lebih memprioritaskan pilkada, memprioritaskan omnibus law, memprioritaskan investasi dibanding kondisi PMI yang justru semakin diperparah dengan adanya pandemi. Tapi perlu dicatat juga sebenarnya bukan hanya karena dampak pandemi, tapi kerentanan PMI yang semakin besar juga adalah salah dari penanganan pemerintah terhadap pandemi. Jadi bukan pandeminya per se, tapi juga penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah,
itu sedikit kesimpulan dari saya. Sebelum mengakhiri press conference pada sore kali ini kita bisa foto bersama. Jadi jika berkenan, seluruh hadirin bisa membuka videonya untuk keperluan foto bersama. Oke. 1. Nanti saya kasih kabar. Oke. 1, 2, 3. 3. Kita ngomong bareng-bareng kali, selamat Hari Buruh Migran gitu kali ya? Oh, boleh. Oh, boleh. Terima kasih Bapak ya. Sampai 3. Ngomong selamat Hari Buruh Migran Internasional. Internasional. 1, 2, 3. Selamat Hari Buruh Migran Internasional. Oke, saya Sayyid Muhammad Jundullah. Saya pamit undur diri. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Salam sehat. Jaga kesehatan semua. Aduh, saya capek banget, Mbak. Sukses aksinya, Bu. Saya pamit ya. Live ya. Pamit ya, oke. Yang mengikuti. Terima kasih semuanya.